Kalau kita telusuri sekali lagi, industri perunggasan maupun industri pakan ternak, kalau bicara industri pakan ternak, maka bahan baku memberikan kontribusi yang sangat besar sekali dalam struktur biaya, sampai 80 hingga 85% struktur biaya pakan itu ditentukan oleh harga bahan pakan. Bahan pakan naik, maka otomatis HPP untuk produksi per kilogram pakan akan naik. Dan celakanya seperti tadi dikatakan, adanya kelangkaan kontainer untuk logistik bahan pakan impor itu menyebabkan cost dari shipping line ataupun cost sewa dari kontainer yang meningkat, dulunya $300 per kontainer, sekarang menjadi $1.200 per kontainer. Jadi 4 kalinya. Nah, ini akan ditambahkan dalam beban biaya raw material cost tersebut. Nah, mau tidak mau akan di-forward oleh nutrisionis maupun formulator kepada pakan. Sehingga biaya pakan itu akan naik seiring dengan naiknya harga logistik maupun harga bahan bakunya. Nah, celakanya HPP untuk produksi pakan ini akan di-forward ke peternak, sedangkan peternak seperti dikatakan Pak Dawamin tadi, harganya sangat berfluktuasi dan beberapa tahun terakhir ini secara general masih minus kalau dianggap 1 tahun 6 atau 7 kali panen. Biaya pakan ini mencapai 70%, 65% di broiler, 70% di layer dari struktur biaya HPP pakan, HPP dari broiler per kilogram berat badan ataupun per kilogram telur. Jadi biaya pakan memberikan kontribusi sekitar 65-70% dari biaya budidaya ayam, daging maupun telur. Ini adalah struktur industri perunggasan dan marketing atau pemasaran labelnya masih dalam ke pasar tradisional sebanyak hampir 80%, yang lainnya hanya sekitar 20% dikonsumsi ke rumah potong hewan unggas. Jadi potret ini yang nantinya akan bergeser, further processing akan meningkat, dan itu kita lihat pada tahun 2021 ini pertumbuhan retail untuk outlet yang jual karkas ayam atau maupun bahan makanan ayam makanan olahan berbasis ayam sangat meningkat sekali, dan kita lihat baca di mass media pertumbuhan investasi untuk further proses atau makanan olahan ini sangat tumbuh pesat sekali pada tahun ini. Dan walaupun nanti prediksi kita, walaupun new normal, kita masih era new normal, pandemi sudah ada, tetapi pola untuk beli secara online, digitalisasi itu akan terus bertahap dan terus akan menjadi new lifestyle dari para konsumer makanan olahan berbasis ayam maupun telur. Jadi industri perunggasan di sini sangat mengikuti dan seperti dikatakan tadi memberikan dampak positif dengan ada pandemi, orang semakin tidak berlalu lalang tetapi bisa order melalui online. Perilaku lifestyle menjajakan membeli bahan makanan melalui online ini akan terus berlangsung walaupun pandemi nanti sudah berakhir dan kita masih new era. Next. Untuk mengantisipasi pertumbuhan demand ke depan, di mana bahan baku jagung terutama sangat menentukan kos atau biaya dari produksi pakan, maka anggota GPMD sudah meningkatkan baik itu serapan jagung lokal untuk memfasilitasi dengan dryer maupun dengan storage-nya atau kapasitas membangun silo-silo, bahkan di area yang bukan sentra produksi pakan, misalnya di NTT, NTB, di Dompu, di Sumbawa Besar, kemudian di Bima mulai dibangun sentra-sentra drying dan silonya oleh beberapa anggota kita. Itu menunjukkan kita memberikan antisipasi mendekati sumber atau sentra produksi jagung, di mana yang sentra produksi jagung baru tersebut tidak ada pabrik pakan.
Karena pabrik pakan yang terkonsentrasi di 9 atau 10 provinsi mulai Sumatera Utara sampai Sulawesi Selatan. Di Indonesia Timur ada peningkatan sentra produksi jagung dan bukan dari sentra produksi pakan, maka kita mendekati sentra produksi jagung, membangun silo maupun storage untuk mengantisipasi dan meningkatkan penyerapan jagung lokal yang dihasilkan oleh petani-petani lokal. Jadi kita walaupun tahu bahwa investasi di silo maupun farm ini sangat return of investment-nya sangat panjang, tapi harus kita lakukan. Next. Waktunya 2 menit lagi, Pak Desi. Siap, Mas. Nah, ini terakhir slide yang saya sampaikan bahwa ada tuntutan efisiensi dan peningkatan produktivitas yang tentunya akan berdampak pada transformasi budidaya dan proses integrasi. Baik itu horizontal, semi vertikal, atau fully vertical, integrated, atau bahkan multisektor. Kalau multisektor berarti sudah bermain juga di penyediaan bahan baku pakan, sebagaimana di negara berkembang atau setengah maju, ada feed industrialisasi yang sangat cepat terjadi di Cina, Malaysia, Meksiko, Brasil, Thailand, dan yang sudah mapan komersial itu sudah multi-sektor vertically integrated, yaitu masyarakat ekonomi Eropa maupun Amerika Serikat, di mana mulai dari breeding farm sampai further process sudah ada dalam satu lokasi yang sama. Nah, Indonesia akan bergerak ke sana, tapi pertanyaannya seberapa cepat melakukan transformasi budidaya tersebut. Pilihannya bisa horizontal atau gabungan horizontal dengan semi atau fully vertikal. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.